Ini customer gak bayar teman-teman. Modus, bisa dikatakan modus. Bisa saya katakan ini orang nipu saya. Maaf pak, semalam saya mabuk katanya. Ketiduran katanya gitu. Intinya mabuk lah gitu kan gitu ya. Ya emang kerjanya gitu kali ya. Ini suaminya dia bilang gitu kan. Ada apa katanya gitu. Bikin tambah gondok lagi saya kan di situ kan. Yang saya khawatirkan nih orang udah kebiasaan begini. Dan saya bukan satu-satunya driver yang mengalami hal seperti ini. Dan kalau nggak dikasih paham tadinya ya pemikiran saya, kalau nggak dikasih paham nih orang bisa kebiasaan dan terus gitu loh, merasa aman, merasa nggak jadi masalah, nggak merasa tidak ada yang memperkarakan, jadi terus dikasih itu nggak sesuai dengan hati dia minta saya antar carikan hotel gitu. Bukan masalah nominal uangnya teman-teman, takutnya nih makhluk ini kebiasaan gitu loh, kebiasaan melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal yang sangat memalukan gitu ya, mesen goret, mesen order gojek tapi nggak mau bayar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja teman-teman ya. Langsung aja ya teman-teman, jadi pada video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya teman-teman ya, pribadi saya sendiri gitu ya. Ini terkait saya dan customer ya. Ya pasti nggak jauh-jauh ya teman-teman ya, kalau nggak teori praktek ya, hubungan hubungan kita sama customer gitu loh teman-teman ya, yang ada dalam perojolan ini gitu ya. Jadi gini ya teman-teman ya, eh ini customer nggak bayar teman-teman. Modus, bisa dikatakan modus, bisa saya katakan ini orang nipu saya gitu teman-teman ya. Ya karena sampai saat ini, sampai detik ini ditunggu udah 2 minggu lebih, ini orang nggak bayar customer. Ceritanya bagaimana? Ya ceritanya begini teman-teman. Saya pemain goret. Dia mesen goret, dapat masuk ke akun saya. Ngantar ke salah satu tempat hiburan malam. Kayak kafe dan resto gitu, kayak karaoke, tempat karaoke gitu lah ya teman-teman ya. Gitu ya, sekitar jam 9 malam ya teman-teman ya. Nah pada saat itu dia ini pembayaran tunai gitu loh. Ratingnya nggak terlalu jelek sih ya, sedang lah ya ratingnya ya, 4,6 atau 4,7 gitu ya teman-teman ya. Udah lama ya, karena udah 2 minggu lebih ya teman-teman ya sampai saat ini. Saya antar naik ke atas, naik ke lantai 3 apa 4 ya waktu itu. Di lantai rawi itu berarti lantai 3 ya teman-teman ya, paling atas. Bayar parkir saya kan. Sampai di titik lokasi nih orang, mohon maaf pak, saya masuk dulu bentar ya, tunggu di luar sebentar. Iya kak ya. Saya tunggu. Gak lama, berapa lama dia keluar lagi. Aduh kak, maaf kak, saya mau nemuin teman saya, tapi nggak ada gitu loh. Uangnya ada di teman saya katanya gitu. Oh terus gimana kak? Katanya gitu. Eh saya minta nomor WA bapak aja, katanya nanti saya transfer aja pak ya kalau teman saya udah datang, katanya gitu. Gitu. Oh, oke lah gitu kan. Pada saat itu ya saya percaya aja, karena setahu saya cewek-cewek begini ini suka ngasih tip gede teman-teman ya kan. Jadi nggak mungkin lah nih cewek begini ngebohongin gua gitu kan, ngebohongin saya gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Pada saat itu harga pembayaran tunainya 15.500, plus parkir lah 2.000 ya mestinya gitu kan. Jadi total yang saya keluarkan itu 17.500 lah biaya ongkos yang mesti saya terima gitu ya, karena parkir itu kan masih tanggung jawab customer ya teman-teman ya. Nah saya tunggu 1 jam kemudian, saya WA, saya ping, sebelumnya saya kirim nomor rekening, dia bilang oke gitu kan. Saya tunggu sampai satu jam kemudian, bales sih agak lama balasnya. Oh bentar ya pak ya, teman saya belum datang katanya gitu. Waduh, saya chatting lagi tuh 1 jam kemudian ya, jam 11 malam itu. Nggak dibales-bales tuh, nggak dibaca-baca, sampai keesokan paginya dibaca doang gitu kan. Akhirnya keesokan harinya saya chatting lagi gitu kan. Awalnya ditelepon-telepon nggak nyambung, di chatting masih checklist. Kemudian saya chatting lagi nggak lama, setelah beberapa jam kemudian baru nyambung nih. Maaf pak, semalam saya mabuk katanya, ketiduran katanya gitu. Intinya mabuk lah gitu kan gitu ya. Ya emang kerjanya gitu kali ya, gitu ya. Terus gimana kak, saya bilang gitu. Bentar ya Pak ya, saya mau cari dana saldo dulu, dia bilang gitu. Oke, saya tunggu lagi.
Saya ping lagi sorenya nggak nyambung. Pokoknya nih orang susah dihubungin teman-teman. Susah banget dihubungin. Saya ping nggak nyampe-nyampe sampai malam. Ya kan sampai ketemu besoknya lagi gitu kan. Ketemu besoknya lagi, saya ping, saya tanya lagi gimana kak ini belum bayar saya bilang gitu kan. Cuman dibaca doang teman-teman. Enggak dibaca, tapi statusnya online. Nah, sampai ke sore harinya lagi ketemu sore harinya menjelang malam, cuman dibaca doang teman-teman. Aduh, ini udah mulai gelisah saya kan. Maksudnya apa kayak gini gitu kan? Apakah ini sudah menjadi kebiasaan dia gitu kan? Gitu. Masa sih nggak punya cuman bayar segini doang gitu kan? Nah, keesokan harinya teman-teman, keesokan harinya saya chatting lagi, lama nyampe nya gitu ya, masih checklist satu, tapi saya perhatikan akhirnya nyampe juga dan dibaca gitu kan, tapi nggak dibales gitu kan, kesel kan gondok saya. Akhirnya saya telepon nggak diangkat-angkat, saya telepon lagi di reject gitu kan. Nggak lama saya coba nih, saya ping pakai nomor satunya, pakai nomor satu yang dia nggak tahu, dibaca sama dia, malah dibales, maaf ini siapa ya, dia bilang gitu, ya kan. Lihat kan perbedaannya, ke nomor saya nggak dibales, di reject, tapi di nomor baru dia bilang ngejawab ini siapa ya, dia bilang gitu kan. Saya balas pakai nomor saya yang sebelum yang udah dia saya kasih ke dia. Ini suaminya, dia bilang gitu kan. Ada apa kata gitu. Bikin tambah gondok lagi saya kan di situ kan. Udah saya share juga nih di grup itu ya. Tadinya mau di ya udahlah saya bilang ya, saya coba, saya dulu pengen tahu aja nih action dia nih kayak gimana gitu kan. Nah, sampai situ ini suaminya ada apa ya katanya gitu. Saya jelasin aja, saya Gojek yang ngantar bini kamu kemarin, saya bilang gitu kan, tegasin aja gitu, belum bayar sampai sekarang, saya bilang gitu kan. Kesel juga lama-lama, oh ya saya lagi di jalan ntar ditunggu katanya gitu. Sampai ketemu malamnya ya kan, di ketemu malamnya dia mesen lagi tuh ke tujuan yang sama gitu loh, masuk ke akun Gojek teman saya laporan ke saya chatting saat itu juga si customer yang belum bayar ini, baru ngebales dia kan dengan nada yang tidak tahu malu itu. Maaf ya Pak ya, saya belum dapat saldo katanya gitu kan. Oh tenang aja Pak, nanti juga saya transfer Pak, saya belum ada uang katanya gitu kan. Dalam hati ya bilang aja lah kalau nggak punya duit gitu, jangan bertele-tele gitu loh. Artinya gini loh, nggak punya duit nggak usah ngojek-ngojek, kesel juga gitu loh ngerjain kita orang gitu loh. Masalahnya kenapa, dan saya juga nggak mau mempermasalahkan masalah sepele seperti ini. Kenapa saya begitu, ya karena dia mempermainkan saya gitu loh. Kalau bilang nggak punya uang, nggak mampu, nggak sanggup bayar, ya udah bilang aja, jangan menjanjikan menjanjikan lantas nggak ada kabar, pergi begitu saja, menghilang begitu aja. Yang saya khawatirkan nih orang udah kebiasaan begini, dan saya bukan satu-satunya driver yang mengalami hal seperti ini. Dan kalau nggak dikasih paham, tadinya ya pemikiran saya, kalau nggak dikasih paham, nih orang bisa kebiasaan dan terus terus dan terus gitu loh, merasa aman, merasa nggak jadi masalah, nggak merasa tidak ada yang memperkarakan, jadi terus dan terus gitu loh. Itulah tadinya saya berpikir mau saya kasih paham nih orang gitu loh kan. Akhirnya pada malam itu dia emang ngebales chat saya, dan dia sempat minta maaf gitu, aduh ngerasa nggak enak, ntar ya Pak ya saya belum ada uang katanya gitu. Akhirnya saya teduh lagi hati saya, teduh, ya udah Kak kalau kayak gitu maaf mengganggu, saya bilang begitu kan. Masih ada kok bukti chatannya di WA WhatsApp saya. Kalau saya mau mengada-ngada, ada chatnya sampai sekarang gitu kan. Kemudian dia menjanjikan gitu kan, nanti kalau ada saya transfer katanya. Kirim lagi aja nomor rekeningnya, dia bilang gitu kan. Gitu kan. Saya kirim gitu kan. Saya pengen tahu aja gitu sampai sejauh mana gitu. Sampai sekarang teman-teman. 2 minggu, jalan 3 minggu nggak ada kabar. Terus action saya ya biarin aja lah, saya bilang gitu. Udahlah biarin aja. Saya bukan masalah nominal uangnya teman-teman ya. Kalau masalah nominal uangnya, alhamdulillah pada saat itu juga saya dapat orderan diganti langsung. Ada customer baik dari daerah Jawa Tengah datang ke sini gitu ya. Awalnya dia mesen goret, ngantar masuk ke saya, nganternya nggak sampai 1 kilo, 0,8 kilo, argo pendek, ngasih 20.000 dilebihin. Nah, dia cari hotel, ternyata hotel yang dia pesan di aplikasi itu nggak sesuai dengan hati dia. Dia minta saya antar carikan hotel gitu kan. Alhamdulillahnya di daerah situ banyak pilihan-pilihan hotel yang nggak jauh-jauh lah, jalan kaki juga bisa gitu kan milih.
Tapi kan dia orangnya kan bukan orang sini, jadi saya antar pakai motor. Terus dia mau bayar ke saya bilang, "Nggak usah Pak, tadi juga udah lebih," saya bilang gitu. "Enggak Pak, saya tetap bayar," katanya gitu. Dikasih gocap teman-teman, kasih 50.000. Awalnya ngasih 20.000, 50.000, ya alhamdulillah. Pada saat itu juga saya dapat gantinya dari customer baik gitu kan. Nah, gitu. Tapi kenapa saya masih penasaran sama nih orang? Bukan masalah nominal uangnya teman-teman. Takutnya nih makhluk ini kebiasaan gitu loh. Kebiasaan melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal yang sangat memalukan gitu ya, mesen goret, mesen order Gojek tapi nggak mau bayar gitu loh. Takutnya kebiasaan seperti ini, kita lihat aja gitu loh. Gitu loh. Kejadian lain nggak di teman-teman yang lain gitu kan. Kalau memang dia pada saat itu benar-benar kepepet dan lagi benar-benar boncos ya, benar-benar bokeh ya oke lah kita maklumi, anggap saja saya juga sedekah gitu kan. Tapi saya harap ya dia tidak melakukan hal yang sama ini kepada driver-driver yang lain gitu lah teman-teman ya. Oke ya. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan yang telah saya ucapkan. Kenapa saya di sini berbicara saya dan customer ya karena hari-hari saya itu bersama customer gitu kan. Dan di sini saya menceritakan sesuatu hal itu bukan ya sesuatu hal yang menarik aja, sesuatu hal kejadian-kejadian aja yang baik-baiknya banyak. Bukan berarti saya setiap hari bermasalah sama customer, enggak. Dari sekian banyaknya saya ngojek gitu kan, katakanlah 1 sampai 20 orang saya bawa customer ya, ya jarang lah menemukan yang customer-customer begini, hanya beberapa saja dan hanya beberapa saja yang saya bikin cerita kayak gini, yang saya bikin videoin kayak gini gitu lah teman-teman. Ya selebihnya alhamdulillah baik-baik gitulah, nggak ada problem, nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada problem, nggak ada masalah ya nggak mungkin saya ceritakan lewat video juga kan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap semangat di mana saja berada dengan kondisi kita yang sekarang ini, tetap waspada. Oke lah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam waspada.